segera sahkan undang-undang perampasan aset, rampas harta maling-maling itu. Dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Saya sudah sampaikan. Hai, kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan. Kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya. Sebuah era baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tampaknya akan segera dimulai seiring dengan menguatnya komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mengesahkan rancangan undang-undang RUU Perampasan Aset. Kenapa mereka takut aku jadi presiden? Presiden Prabowo Subianto tercatat sudah 3 kali menegaskan dukungannya terhadap RUU Perampasan Aset. Dukungan itu ia sampaikan yaitu saat debat calon presiden 2024, peringatan Hari Buruh Internasional 2025, dan yang paling terbaru saat pertemuan dengan Serikat Buruh pada 1 September 2025. Dan beliau berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas. Setelah melalui perjalanan panjang dan berliku selama hampir 2 dekade, RUU ini kini menjadi salah satu prioritas utama yang diharapkan dapat memberikan efek jera maksimal bagi para koruptor dan mengoptimalkan pengembalian kerugian negara. Gagasan mengenai RUU Perampasan Aset sebenarnya telah dicetuskan sejak tahun 2003 dan mulai dirancang lebih serius pada 2008. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menjadi salah satu inisiator utamanya mengadopsi semangat dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan korupsi. Sejak saat itu, RUU ini mengalami pasang surut, beberapa kali masuk dalam program legislasi nasional, namun tak kunjung mencapai tahap pengesahan. Berbagai dinamika politik dan anggapan bahwa RUU ini dapat menyasar kalangan elit politik menjadi beberapa faktor yang memperlambat lajunya. Memasuki era pemerintahan Presiden Joko Widodo, dorongan untuk segera menyelesaikan RUU ini kembali menguat, namun hingga akhir masa jabatannya, RUU tersebut belum juga disahkan. Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, harapan itu kembali membuncah. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Dengan masuknya RUU Perampasan Aset ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, pemerintah dan DPR menunjukkan sinyal keseriusan untuk menuntaskan pembahasan RUU ini dengan target rampung pada akhir tahun 2025. Undang-undang perampasan aset yang akan datang membawa sejumlah mekanisme hukum baru yang revolusioner dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu yang paling fundamental adalah pendekatan in rem forfeiture atau perampasan aset yang fokus pada aset itu sendiri sebagai subjek hukum, bukan pada pelaku kejahatan. Ini memungkinkan negara untuk merampas aset yang diduga hasil tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya berkekuatan hukum tetap non-conviction based forfeiture. Selain itu, RUU ini juga akan menerapkan prinsip pembuktian terbalik. Artinya, beban pembuktian tidak lagi berada di tangan penegak hukum, melainkan pada tersangka atau terdakwa. Jika seorang pejabat memiliki kekayaan yang tidak seimbang dengan profil pendapatannya yang sah, maka ia wajib membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara legal. Jika gagal membuktikannya, maka aset tersebut dapat dirampas oleh negara. Ambang batas aset yang dapat dirampas pun telah diatur, yaitu aset dengan nilai minimal 100 juta rupiah yang terkait dengan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara atau lebih. Hebatnya lagi, perampasan aset tetap dapat dilakukan meskipun tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen atau tidak diketahui keberadaannya. Disahkannya UU Perampasan Aset akan membawa dampak signifikan dan konsekuensi serius bagi para pejabat yang terbukti melakukan korupsi. Berikut adalah rinciannya. Begitu seorang pejabat ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, proses penelusuran akan segera dilakukan. Aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana, baik yang diatasnamakan diri sendiri, keluarga maupun pihak lain, akan dibekukan dan disita oleh negara. Proses ini dapat berjalan tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang seringkali memakan waktu lama. 2. Pemiskinan sistematis. Tujuan utama dari UU ini adalah untuk memiskinkan koruptor.
Dengan dirampasnya seluruh aset hasil kejahatan, para koruptor tidak akan lagi dapat menikmati gaya hidup mewah dari uang haram. Hal ini tidak hanya memberikan hukuman finansial yang berat, tetapi juga menghilangkan insentif bagi orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. 3. Beban pembuktian di tangan tersangka. Pejabat yang menjadi tersangka korupsi akan menghadapi tantangan berat untuk membuktikan legalitas harta kekayaannya. Mereka harus mampu menunjukkan bukti-bukti yang sah atas setiap aset yang dimiliki. Jika tidak, aset tersebut akan dianggap sebagai hasil tindak pidana dan dirampas untuk negara. 4. Tidak ada celah untuk melarikan diri. Dengan adanya ketentuan yang memungkinkan perampasan aset meski tersangka melarikan diri atau meninggal dunia, para koruptor tidak akan lagi bisa menghindari jerat hukum dengan cara-cara tersebut. Aset yang telah mereka kumpulkan akan tetap dapat disita dan dikembalikan kepada negara. 5. Pengembalian kerugian negara yang maksimal. Selama ini uang pengganti dari kasus korupsi seringkali jauh lebih kecil dari total kerugian negara yang ditimbulkan. Dengan UU Perampasan Aset, negara memiliki instrumen hukum yang kuat untuk memaksimalkan pengembalian aset yang telah dicuri sehingga dapat dimanfaatkan kembali untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. Presiden Prabowo secara terbuka telah menyatakan dukungannya dan mendesak DPR untuk segera membahas RUU ini. Langkah-langkah konkret pun telah diambil, termasuk komunikasi politik dengan para pimpinan partai untuk menyamakan persepsi dan memastikan proses legislasi berjalan lancar. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa pemerintah dan DPR kini memiliki komitmen politik yang sama terkait RUU Perampasan Aset. Dengan dijadikannya RUU ini sebagai usul inisiatif DPR, proses pembahasannya diharapkan akan lebih cepat karena pemerintah pun telah menyiapkan draftnya. Meski demikian, pembahasan RUU ini juga akan diselaraskan dengan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Kehati-hatian dalam perumusan setiap pasal menjadi kunci agar UU ini nantinya benar-benar efektif dan tidak menjadi alat politis. Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan DPR, serta dukungan luas dari masyarakat, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Para koruptor kini harus bersiap menghadapi konsekuensi yang jauh lebih berat, di mana kekayaan hasil kejahatan mereka tidak akan lagi bisa dinikmati dengan tenang.